Beberapa hal tadi kita bahas bersama antara Sherpa Track dan Finance Track terkait persiapan daripada G20 ini, dan tadi mengundang Business 20 tentu untuk menyampaikan outlook ekonomi di tahun 2020, dan ini penting agar dunia usaha itu menjadi bagian daripada presidensi Indonesia di G20. Nah, selanjutnya tentu beberapa catatan dari penyelenggaraan presidensi G20 dan arahan Bapak Presiden terhadap 3 sektor, yaitu arsitektur kesehatan global, dan tentunya diharapkan ini bisa ada langkah-langkah konkret dalam bentuk piloting ataupun sebagai project yang bisa dihasilkan di dalam kepemimpinan Indonesia di G20. Kemarin salah satu dengan PMI, beberapa hal yang penting juga dalam penanganan COVID itu adalah selain vaksinasi adalah terapeutik. Nah, salah satu terapeutik yang kemarin dibutuhkan adalah terkait dengan fraksionalitas dari darah, di mana ini kita ketahui selama pandemi COVID ada kebutuhan IG yang tinggi. Dan ini sebetulnya dari plasma darah bisa diproduksi, dan demand ada, supply dari plasmanya ada, tinggal tentunya dari sektor perizinan, di mana perizinan itu sudah ada payung hukumnya, dan dari Kementerian Kesehatan diharapkan bisa melakukan deregulasi di sini, sehingga IG yang selama ini kita tergantungan impor tinggi itu bisa dikurangi. Demikian pula untuk vaksinasi. Diharapkan tahun depan vaksin merah putih bisa membuat hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dan negara-negara dengan penduduk lebih dari 100 juta tentu sewajarnya memiliki pusat vaksin, dan tentunya kita berharap ke depan juga Indonesia bisa menjadi bagian dari itu. Kemudian yang terkait dengan transformasi ekonomi berbasis digital tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, di mana tentu kita mendorong program-program yang selama ini dilakukan. Kita ketahui bahwa market daripada digitalisasi di tahun 2020 adalah 44 billion, dan di 2021 70 billion, dan ini akan meningkat menjadi 125 billion di tahun 2025, sehingga ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan showcase kepada dunia bahwa sektor digitalisasi termasuk di sektor financial digitalisasi atau fintech ini menjadi salah satu fast growing digital di Indonesia, dan juga ini sifatnya inklusif karena melibatkan UMKM. Selanjutnya terkait dengan transisi energi, diharapkan juga ada piloting project itu untuk mendorong renewable agar porsinya lebih tinggi, demikian pula infrastruktur dukungannya termasuk bicara mengenai transmisi dan juga jenis-jenis daripada renewable yang akan didorong, tidak hanya berbasis yang non batu bara, tetapi juga didorong yang sifatnya geothermal, pembangkit listrik tenaga bayu, demikian pula dengan hydroenergy dan solar cell, khususnya untuk di rooftop panel yang didorong di sektor industri di Jawa. Nah, ketiga proyek tersebut diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang pro rakyat, konkret, dan dapat diterapkan. Dan selanjutnya tentu sinergi antara dunia usaha dan swasta ini menjadi satu hal yang penting, karena ini kita berharap terjadi pemberdayaan perekonomian termasuk dari UMKM. Nah, tentu kita juga mengapresiasi berbagai engagement group, dan dalam hal ini yang tadi kita adakan rapat adalah melibatkan unsur Kadin Apindo, BUMN dalam forum B20 yang merupakan bagian dari keberadaan Kadin di dalam kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.